9 naga ada di balik settingan tempat persembunyian dan pelarian oknum serigala berbulu domba, mafia tanah mafia hukum Gunung Gelis. Gunung Gelis, tanggal 9 Januari tahun 2024. 2024 adalah puncak pembersihan dan proses hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pencaplok dan perampas tanah-tanah warga di Gunung Gelis, oleh para serigala berbulu domba, oknum mafia tanah, mafia hukum. Karena semua tindak kejahatan tersebut berasal dan bermula dari Aziz Mahdor dan oknum Kades Rudi Bebek beserta staf dan kerabatnya. Para pelaku yang berani dengan sengaja melakukan pemalsuan surat-surat tanah warga, dan itu semua adalah kerjasama Muljadi Budiman, pemilik PT-PT bodong, seperti PT MCI, KJA Golf, Imora Motor Honda dan PT KAAA milik Muljadi Budiman yang meng-take over kepada PT Sumarekon Tbk untuk membangun perumahan mewah, membeli semua tanah melalui preman-preman Aziz Mahdor, perusahaan bermodal dengkul yang inginkan untung segunung. Berikut statemen dari Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang telah dizolimi oleh para mafia tanah mafia hukum selama 8 tahun ini, mengatakan kepada wartawan, ini katanya, info yang saat ini beredar santer di wilayah Gunung Gelis, oknum Kades Rudi Bebek masuk TO, DPO APH, warga korban dan para insan media. Dan dari banyaknya orang yang mencari keberadaan sosok oknum Rudi Bebek sukar ditemukan. Sosok ini kerap kabur bersembunyi menghindar. Perbuatan oknum Kades Rudi Bebek yang melakukan pelanggaran hukum sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang harus bersikap tanggung jawab, segalanya untuk kepentingan warga, akan malah bertolak belakang. Pantas saja itu terjadi, oknum Kades Rudi Bebek yang berasal dari seorang preman Satpam PT, yang hanya bertugas sebagai penjaga PT, lalu disetting Muljadi Budiman menjadi seorang Kades. Muljadi Budiman membeli suara, melakukan kontrak politik kepada panitia Pilkades, agar Rudi Bebek bisa menduduki jabatan sebagai Kades, agar Rudi Bebek mampu membackup menutupi semua tindak kejahatan Muljadi Budiman. Walaupun warga tidak merasa memilih oknum Kades Rudi Bebek, alhasil semua penduduk warga Gunung Gelis kecewa semua tindakan yang dilakukan oknum Kades yang tidak sesuai harapan. Kepala desa yang jika dibutuhkan warga susah sekali ditemui, oknum Kades Rudi Bebek itu lebih patuh dan hormat kepada Muljadi Budiman, aktor utama si pencipta settingan. Seperti pada insiden eksekusi oleh PN Cibinong di 2023 lalu, atas persengketaan PT KAAA dan Yayasan Masyadul Quran, di mana saat warga dengan sulitnya untuk bertemu oknum Kades Rudi Bebek tersebut, tetapi di tengah proses eksekusi dilaksanakan, oknum ini ada di tengah-tengah para eksekutor. Bahkan pada saat tim pengacara dari PT KAAA dan pengadilan, oknum Rudi Bebek bersama beberapa preman bayaran 150.000 per orangnya tersebut, oknum Kades Rudi Bebek malah ada dan makan bersama. Apakah ini pantas dilakukan oleh seorang kepala desa, di mana warga yang sedang membutuhkannya ini malah sibuk makan-makan, sibuk dengan perintah dari Muljadi Budiman, orang yang jelas tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Rudi Bebek mampu secepat kilat, tanpa ada berkata tidak bisa atau tidak mau, dia pasti ada, dan ini namanya pemimpin yang berjiwa serigala berbulu domba. Seperti ada ungkapan hati warga korban, warga Gunung Gelis yang mengatakan kepada saya, mengatakan bahwa warga tersebut sebagai penggarap Gunung Gelis yang sudah tertipu dengan kepala desa, dan mengatakan sudah berkali-kali mencari oknum Rudi Bebek dari rumahnya, hingga ke vila persembunyian, alhasil nihil, oknum Rudi Bebek licin dan sulit ditemukan jika wartawan dan warga korban yang mencari. Saat ini oknum Rudi Bebek entah berada di mana. Terakhir warga korban mengatakan melihat oknum Rudi Bebek melarikan diri dengan mobil Fortuner bernomor plat polisi B1739 WJC, dan lenyap bagai ditelan bumi. Dan info yang beredar saat ini, semua oknum-oknum yang terlibat tengah disembunyikan Muljadi Budiman di suatu tempat, ujar Jimmy Mamesah kembali. Dan pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut, kumpulan oknum-oknum dari aparat pemerintahan hingga aparat hukum semua turut hadir di sana. Dan saat itu adalah kumpulan para pejabat yang jadi penjahat, aparat yang jadi keparat, masuk angin. Oknum jaksa, oknum panitera PN Cibinong,
oknum TNI PM, oknum pengacara preman Koprol Bambu, dan hadir juga tokoh pemalsu surat-surat warga Gunung Gelis Aziz Mahdor. Semua oknum masuk ke lokasi tanah milik Jimmy Mamesah tanpa diundang. Selasa, tanggal 22 November tahun 2023 adalah eksekusi dengan settingan, cacat hukum dan tidak mendasar, karena yang punya tanahnya, pemilik sah tanahnya tidak mengetahui dan bahkan diberitahukan. Jelas sekali bahwa ini adalah settingan Muljadi Budiman dan para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Karena sudah jelas dari hasil pernyataan Kemenko Polhukam dari hasil rekomendasi kepada Jimmy Mamesah, menyatakan dan menandatangani bahwa pemilik sah dari lahan 70 hektar di Gunung Gelis adalah sah milik Jimmy Mamesah bukan milik Pemda dan kesalahan itu sepenuhnya adalah kesalahan dari Pemda Kabupaten Bogor. Jadi pada saat eksekusi yang dilakukan tersebut adalah alibi PT-PT yang telah membeli melalui calo-calo seperti Aziz Mahdor, dan kesalahan berawal dari PT-PT tidak membeli kepada pemilik tanahnya langsung, dan warga pemilik tanah dijebak sehingga pembayaran tanahnya hanya berbatas DP selebihnya berujung HPL Pemda. Dan itu dimanfaatkan oleh PT Sumarekon Tbk yang memang ingin PT-nya yang bermodal dengkul tetapi mendapatkan untung segunung, ucap Jimmy Mamesah. Jimmy juga menambahkan, mereka itu pandai bersilat lidah, serigala berbulu domba, berpura-pura baik, tetapi faktanya mereka itu liar dan buas. Seperti pada nasib yang dialami keluarga saya, keluarga Niko F. Mamesah pemilik sah lahan 65 hektar di Golf yang sudah bertahun-tahun tanah tersebut belum juga terselesaikan, dibayarkan. Almarhum Niko F. Mamesah dari 12 sertifikat menjadi 1000 sertifikat perumahan, ada 8 sertifikat dari yang 4 sertifikat ada di mantan almarhum anak pejabat. Maka hati-hati untuk para pengembang properti yang saat ini telah bekerja sama. Dan apabila masyarakat masuk ke dalam plottingan PT KAA abal-abal secepatnya untuk melapor kepada pihak hukum yang berwenang atau APH bersih, jangan takut karena saat ini semua settingan mereka sudah tercium dan terlacak APH. Semua itu settingan Muljadi Budiman tokoh 9 naga, perangkai settingan modus 378 melalui Evelyn dan Stephen anak serta kaki tangan 9 naga, yang membayar preman dan oknum TNI Polri, untuk membackup semua settingan, ucap Jimmy Mamesah. Masih kata Jimmy, mereka itu oknum yang lulus berijazah tinggi, tetapi ijazah yang disandang itu tidak layak, mereka oknum-oknum yang berilmu, akan tetapi ilmu yang didapat atas dasar membeli bukan dari hasil perjuangan, aspal asli tapi palsu. Berbeda dengan para ASN pejabat bersih, mereka tulus mengabdi kepada negara, malu berseragam dan bergaji yang didapat dari hasil uang rakyat. ASN bersih mengayomi, memegang dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Pancasila adalah dasar negara kita, dan kita patut menjunjung tinggi Pancasila. Negara lain saja bangga akan Pancasila, tapi kenapa kita bangsa Indonesia yang punya Pancasila ini malah patuhnya kepada 9 naga? Ini Indonesia, yang memerdekakan Indonesia adalah perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia, bukan 9 naga, maka usir 9 naga dari Indonesia, Jawa Barat, khususnya di Gunung Gelis, ucap Jimmy kembali. Jangan rusak NKRI oleh karena keserakahan, memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara, menjadi pejabat ASN berubah menjadi penjahat. Lingkaran setan para mafia tanah, mafia hukum, dari pencipta produk rekayasa modus 378, produk cacat hukum HPL Pemda yang dikemas oknum Sekda Burhanuddin beserta staf dan rekanan Dinas Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dari masa jabatan mantan Kakan hingga kepada masa jabatan Kakan yang sekarang menjabat. Serta adanya keterlibatan aparat penegak hukum seperti oknum notaris, oknum jaksa, oknum panitera pengadilan dan oknum pengacara preman Koprol Bambu. Ada pula oknum TNI Polri serta oknum anggota pembina di desa yang juga terlibat ikut membantu dalam tindak kejahatannya. Ini fakta A1 karena data jejak rekam, gambar serta nama semua oknum sudah saya berikan kepada APH Pusat, Kapolri, Panglima TNI dan KPK, ucap Jimmy geram. Upaya menghindar dari jerat tindak hukum sekarang semuanya sudah tercium,
Apapun itu seperti upaya penyuapan di berbagai instansi dan lembaga untuk mereka terbebas dari jeratan hukum. Seperti niat mereka menyuap di Kemenkopol Hukam pada saat dilakukan mediasi, mereka oknum Sekda Burhanuddin dan Muljadi Budiman serta semua kroni-kroni yang terlibat, hendak melakukan suap kepada Kemenkopol Hukam. Mereka membius dengan berkata akan membagi-bagi tanah, memberikan sejumlah uang, hingga akan memberikan wanita jika Kemenkopol Hukam memberikan rekomendasi sesuai keinginan oknum-oknum, dan bersyukurnya Kemenkopol Hukam menolak itu semua. Juga seperti pada settingan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor yang melaksanakan beberapa pertemuan dengan saya, tetapi mereka itu hanya membahas di luar tema karena semua itu sudah disetting oknum Sekda Burhanuddin. Pencipta modus rekayasa 378, dan jelas mereka semua oknum itu tega mengkhianati rakyatnya sendiri, sadar dalam resiko bahaya mereka melakukan suap sana-sini. Dan ini harus segera dihentikan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Warga korban sudah semakin banyak, warga korban kerap mengalami intimidasi dan intervensi, sehingga banyak dari warga korban menjadi sakit stres bahkan hingga ada yang meninggal dunia. Jika sudah seperti ini, kami rakyat Indonesia meminta kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, Kementerian ATR BPN RI, Kemenkopol Hukam, Kapolri, Panglima TNI dan KPK untuk bertindak secepatnya. Tangkap dan adili semua oknum yang terlibat hingga ke akar-akarnya. Sekarang APH bersih sudah tepat, sudah terjun langsung ke lokasi, gebuk semua oknum yang terlibat. Jangan biarkan perbuatan mereka semakin merajalela dan mereka itu sudah sangat meresahkan. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut hingga dijadikan konspirasi untuk menjegal pemilu 2024, dibenturkannya rakyat dengan pemerintah, sehingga bisa membuat pemilu yang akan semua rakyat Indonesia laksanakan di 2024 disetting menjadi bermasalah. Jangan sampai kemarahan semua korban warga Gunung Gelis, paguyuban se-Jawa Barat akan berbuat di luar kendali. Jangan sampai pertikaian terjadi terlebih sampai ada pertumpahan darah. Kami rakyat Indonesia dan khususnya warga 4 desa yang sudah lama terzolimi meminta kepada APH di akhir Januari ini semua oknum yang terlibat untuk dibersihkan. Keluarkan semua oknum dari persembunyiannya. Selokan gelap, bau tempat tikus bersembunyi, usir 9 naga dari bumi tercinta kita Indonesia, ucap Jimmy Mamesah kembali. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan, atas pemberitaan ini, saya katakan jelas itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenkopol Hukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui langsung isi berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.